terus mempercayai kerajaan Allah. Biar kami terus berpengharapan kepada Tuhan. Dan kami terus mengalami kelimpahan demi kelimpahan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami siap memuji, siap menyembah, dan siap menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Dia Tuhan yang layak kita puji. Ajaib dan besar kuasanya, ajaib dan besar karyanya. Dia Raja di atas segala raja. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaib, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu Tuhan, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benar, benarlah jalanmu, Raja segala bangsa, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah Tuhan, layaklah segala bangsa
Kami mau sembah Kau, ya Allahku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, kami tak pernah ditinggalkan. Aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku sembah Kau Allahku, Kau Tuhan dan sahabatku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau. Jemaat memuji Tuhan Kenisa. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, amin. Walau lewati lembah, aku tak pernah ditinggalkan. Aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, kami tak pernah. Aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidup. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan di hidupku. Engkau adalah kekuatan kami Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau berkata bahwa Engkau sungguh baik. Sebab Tuhan baik. Yang siap memuji Tuhan lambaikan tangan dong. Wow, wow, wow. Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Kita masuk sama-sama dalam gerbangnya Tuhan. Amin. Ayo sama-sama masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Oh, oh, suka di
kedatangan, sudah mengalami Tuhan, sudah mengalami kebaikan Tuhan. Kita mau terus memuji Tuhan. Kita mau terus senangkan hati Tuhan. Kita mau bangkit sebagai anak-anak Allah. Yeah! Dia Raja, amin. Silakan duduk saudara. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord.
Start to forget all of the great things you did. When did I turn away feel impossible? How did I start to believe you were sufficient for me? Why do I tell myself I foresee in miracles? You are more than able. You are more than able. You are more than able.
yang dapat melakukan jauh lebih daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. As we sing the song, kayak kita menyanyikan lagu ini, kita terus-terusan bilang God is able. Tapi sebenarnya pertanyaannya tuh bukan Tuhan tuh sanggup atau enggak, tapi kitanya siap atau enggak gitu. Kitanya mau minta ke Tuhan atau enggak, kitanya siap lompat atau enggak. Aku mau cerita dikit, aku sama papaku deket banget. Dari kecil dia selalu kita deket. Nah, aku pas kecil tuh penakut banget. Tapi aku suka FOMO sama sepupu-sepupu aku yang lebih gede. Mereka tuh suka nginep-nginepan. Nah, dulu rumah kita sama rumah sepupu aku tuh jauh. Jadi kalau nginep tuh kayaknya susah gitu. Jadi aku suka takut. Jadi kalau mereka udah pada nginep aku kayak udahlah gak usah ikut gitu. Tapi suatu saat aku bilang kayak, Dad aku tuh pengen ikutan nginep. Gimana ya gitu. Terus dia gini, yaudah Pik, kamu nginep aja, gak apa-apa. Tapi kalau kamu takut, kamu telepon, terus kamu gini aja, gitu. Jadi teleponnya ngomong aja, nanti Daddy langsung jemput, dia bilang gitu. Oh yaudah deh, oke, udah nih, udah siap. Oh pada nginep, oke, gue ikut nginep juga, gitu kan. Ceritanya sih selalu udah gampang dia nginep. Tapi kayak udah seru, pas udah mau tidur, udah gosok gigi mau tidur, mulai kayak anxious nih, aduh takut gitu. Udah gak jadi deh, gue gak jadi mau tidur. Terus aku lari ke telepon, angkat telepon, pencet nomor telepon rumah. Dad, gitu. Kenapa Pik? Gak apa-apa, ya gitu. Terus tiba-tiba gak lama dia datang jemput, terus aku pulang tidur sama mama sama daddy. Nah, aku tuh merasa ceritaku ini contoh kecil daripada pahlawan-pahlawan iman kita yang di Alkitab gitu. Contohnya ya, misalnya kayak teman-temannya Daniel. Sebenarnya mereka juga takut-takut enggak tuh masuk ke dalam tempat yang berapi gitu kan. Mereka ya, dia bilang ke rajanya, kalaupun Tuhan gak selamatin aku, gak apa-apa. Yang penting gue gak nyembah orang lain, gak nyembah Tuhan lain. Itu sama mentalitinya, udah deh gue lompat aja deh dulu. Tuhan mau selamatin gak selamatin nanti, yang penting gue percaya Tuhan gue able. Contoh lain tuh kayak Daud dan Goliat gitu. Dia sebenarnya kan kayak ngeri-ngeri sedap banget gitu, dia juga belum pernah ngelawan orang. Dia bilang dia ngelawan beruang, ngelawan singa. Tapi beruang sama singa juga nggak punya taktik, nggak punya pedang. Dia kan sebenarnya agak ngeri-ngeri sedap. Tapi dia maju aja gitu. Even dia bilang di ayatnya itu gini. 1 Samuel 17 ayat 45. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Ini sebenarnya dia tuh lagi kayak aku lagi pura-pura aja kayak nggak apa-apa kok gue bisa nih tidur di sini. Padahal sebenarnya mungkin dia ketakutan, nggak tahu juga gitu kan. Tapi sebenarnya di ayat yang dia bilang gini di 45 dia bilang, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Itu kalau translation zaman sekarangnya itu kayak gini. Lo tahu gak bokap gue siapa? Basically that's what he's saying gitu. Lo tahu gak bokap gue tuh siapa? Bokap gue tuh Allah pencipta semesta alam. Makanya dia tuh berani kayak gitu. Nah kita tuh sekarang udah di bulan Agustus guys. Udah mau Desember lagi gitu. Mungkin waktu Januari kita berdoa kayak Tuhan aku mau ini gitu. Kayak hebat gitu doa kita. Aku mau pekerjaan baru, rumah baru, whatever lah. Kita mungkin mintanya heboh. Tapi Februari nothing happens. Maret nothing happens. April, Mei, Juni nothing happens or even kayak malah susah. Sekarang udah Agustus gitu. Kita mulai kayak minta gak ya? Udah deh turunin aja. Gak usah, udah deh mundur aja. Gak jadi deh mungkin promosinya gak dapet. Mungkin duitnya gak jadi cair. Mungkin emang bukan jodoh gue. Emang udah deh gue udah stop minta aja gitu. Karena kayak gue gak yakin Tuhan juga prioritasin. Mungkin Tuhan lagi prioritasin pemilu, mungkin Tuhan lagi prioritasin apa. Gak tahu deh gitu, mungkin kita jadi berubah. Tapi as we sing this song nih, tanya ke diri sendiri. Lo tahu gak sih bokap lu tuh siapa? Lo tahu gak sih backingan lu tuh siapa gitu. Jadi saat kita lagi sekarang mau memberi, jangan deh dikit aja, gak tahu cukup atau enggak. Tanya lagi, lo tahu gak sih backingan lu tuh siapa gitu. Udah beri aja. Kalau katanya aku sama Tanya tuh paling suka ngutangin mama daddy. Karena selalu dibalikinnya lebih. Mak mau makan apa hari ini? Oh yaudah nanti aku gojekin dulu. Bisa 100.000 dibalikinnya 500.000 gitu.
kalkulasinya nggak masuk. Nah sama Tuhan tuh juga gitu, kasih aja dulu bro, nanti pasti dibalikinnya lebih. Immeasurably, kalau bahasa Inggrisnya dibilang gini, immeasurably more than all we ask or imagine. Let's pray, ayo kita berdoa untuk something more than all we ask or imagine gitu. Tuhan terima kasih Bapak karena Engkau Allah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau Allah yang sanggup Tuhan. Kami minta ampun Tuhan kalau kadang-kadang kami melimit Engkau Tuhan. Kami ganti cara kami berdoa Tuhan. Kami mulai gak pede, kami mulai insecure. Kami minta ampun Tuhan. Dan aku berdoa Tuhan, semua mujizat yang Engkau pernah lakukan di gereja ini berlaku untuk kami satu persatu Tuhan. Mujizat yang Engkau lakukan buat Opung, mujizat yang Engkau lakukan buat Tante Pinkan, mujizat yang Engkau lakukan buat Uni. Itu semua berlaku buat kami satu persatu Tuhan. Kami mau minta Tuhan, immeasurably more than all we ask or imagine Tuhan. As we give, selagi kami memberi Tuhan, mungkin ada yang memberi dari kelimpahan, mungkin ada yang memberi dari kekurangan, mungkin ada yang memberi dari pas-pasan Tuhan. Kami berharap pada God yang able Tuhan, Allah yang sanggup, Allah yang kaya, Allah yang hebat. Kami berharap hanya kepadamu Tuhan. Thank you so much God. In Jesus name I pray. Amen. You are more than able. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang
melakukan perkara-perkara besar, perkara-perkara ajaib yang melebihi yang kami pikirkan, yang melebihi yang kami harapkan ya Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kau kenyangkan jiwa kami, Kau puaskan jiwa kami, Kau segarkan jiwa kami. Dan saatnya Tuhan, berkenanlah Engkau menyatakan isi hati-Mu, menyatakan kehendak-Mu bagi masing-masing kami yang telah mengalami mujizat Tuhan, yang telah mengalami berkat Tuhan dan pertolongan Tuhan. Kiranya Engkau nyatakan isi hati-Mu kepada kami Tuhan. Urapilah kami hamba-hamba-Mu, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Kami bersama-sama terus dibentuk, bersama-sama terus diperbaharui, bersama-sama terus disempurnakan, supaya hidup kami makin berkenan lagi kepada Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami umat-Mu, kami hamba-hamba-Mu telah siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan Allah kita dahsyat. Kalau saudara mendengar kata berkelimpahan, apa yang saudara pikirkan? Ya. Rabu kemarin saya diundang untuk memimpin satu PA. Tadinya ditentukan dari jam 8 sampai jam 10. Tapi berlangsungnya dari jam 8 malam sampai jam 11 malam. Ya. Memang temanya juga sama tema kita. Hidup yang berkelimpahan. Ya. Jadi dari 10 orang yang memberikan jawaban, 7 diantaranya semua mengatakan apa berkelimpahan artinya kaya. Amin. Amin. Ya. Saya rasa tidak salah kita kaya. Ya. Tapi hari ini saya ingin menyampaikan satu hal tentang berkelimpahan. Namanya hidup yang berdampak. Ya. Tidak salah kaya. Tapi apakah berdampak? Tidak salah kalau sudah memiliki segala sesuatu. Tapi apakah itu berdampak? Ya. Tatkala saya berulang tahun, seorang ibu bertanya kepada saya, Pak Pendeta, apa yang Bapak harapkan? Hari ini Bapak berulang tahun 70 tahun, apa yang Bapak harapkan? Saya katakan hanya satu yang saya harapkan. Supaya hidup saya berarti dan berdampak. Saya tidak memikirkan banyak hal. Yang saya pikirkan hanya satu. Berapa lama pun saya hidup saya berdampak. Karena saya terlalu mengerti Bapak Ibu Saudara. Mengapa saya masih bisa hidup sampai hari ini? Ya. Karena sebagaimana pernah saya menyaksikan, ya, beberapa kali Tuhan izinkan saya hampir lewat. Ya. Yang terakhir itu tanggal 23 Februari tahun 2023. Di tengah-tengah hutan, ya, tiba-tiba saja saya tidak sadar. Dan semua sudah tim dalam keadaan cemas. Mereka pikir termasuk istri saya, dia pikir saya sudah lewat. Ya. Karena mata saya sudah putih, wajah saya sudah pucat putih. Ya. Itu kurang lebih sekitar 3-5 menit. Ya. Maka kemarin pun saya ketemu seorang teman di antara tim itu, dia seorang dokter. Dia katakan begini, Pak Pendeta, saya tiap kali lihat Bapak, saya merinding. Tiap kali saya lihat Bapak, saya merinding. Dan ini yang keempat kali saya sudah alami. Yang pertama saya alami tahun 79. Saya lagi khotbah seperti ini, jantung saya suruh saya stop berkhotbah. Saya stop. Saya sadar, tiba-tiba saya sadar, saya lanjutkan khotbah. Tapi dalam perjalanan dari Melawai 4 nomor 1 sampai menuju ke Matraman, saya tidak sampai ke Matraman. Akhirnya transitlah di Sipto. Selama 14 hari di ICU. Tahun 81 di salah satu gereja di kota Manado,
Saya tinggal mau tumpangkan berkat. Tidak jadi angkat tangan, terjatuh di mimbar. Akhirnya pelarikan ke rumah sakit. 3 bulan di tempat tidur, tidak boleh turun. Oleh karena apa? Lever saya rusak. Tahun 92, tatkala saya pimpin perjamuan tutup tahun. Tidak jadi tutup tahun. Akhirnya apa? Saya tutup tahun di rumah sakit UKI. Yang terakhir 23 Februari kemarin. Saya percaya itu bukan sesuatu kebetulan. Tuhan ingatkan saya terus. Untuk apa engkau hidup? Untuk apa engkau hidup? Saudara, ini yang perlu kita senantiasa jawab. Untuk apa sih saya hidup? Dan ini kunci, ini rahasia. Hidup ini indah, hidup ini tenang, hidup ini sejahtera, hidup ini bahagia. Dan itulah bagian daripada namanya kelimpahan. Sekali lagi saya katakan, tidak salah saudara punya harta yang berkelimpahan. Tidak salah saudara punya rumah yang besar. Tidak salah punya deposito yang banyak. Tapi yang menjadi pertanyaan, tenangkah hidupmu, bahagiakah hidupmu, sejahterakah hidupmu? Maka Raja Salomo pernah mengatakan demikian dalam Amsal 17 ayat 1. Lebih baik sekerak roti yang kering, tapi hidup tenteram. Daripada makan daging serumah, tapi perbantahan. Dan saudara tahu, ada 3 kali Tuhan Yesus menangis. Salah satu tangisan Tuhan Yesus adalah masalah damai sejahtera. Masalah hidup tenang, masalah hidup sejahtera. Maka tatkala hidup kita tidak bahagia, tatkala hidup kita tidak sejahtera, ingat air mata Yesus. Itu tertulis dalam Lukas 19, 41 dan 42. Jadi hidup yang tidak tenang, hidup tidak sejahtera, hidup tidak bahagia, itu berarti apa? Yesus sedang mencucurkan air mata. Karena apa? Yang Tuhan rindukan, yang Tuhan harapkan, yang Tuhan rindukan apa? Hidup kita sejahtera. Hidup kita sejahtera. Jadi kalau Yohanes 10 ayat 10 bagian B, Yesus katakan apa? Aku datang supaya mereka hidup dan mempunyai segala kelimpahan. Satu sisi hidup kita sejahtera. Sisi lain namanya hidup yang berdampak. Dan ini yang saya ingin sampaikan pada pagi hari ini. Bagaimana hidup kita berdampak. Mari kita buka Alkitab kita Markus pasal 6. Injil Markus pasal yang ke-6. Markus pasal yang ke-6. Ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-44. Ini ayat yang sangat terkenal. Markus pasal yang ke-6. Ayat yang ke-30 sampai 34. Markus pasal yang ke-6. Berbunyi demikian. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi. Supaya apa dikatakan di situ? Supaya apa? Supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Luar biasa ya. Saking sibuknya dalam pelayanan, makan pun tidak sempat. Saya bersyukur sesibuk-sibuknya masih ada waktu untuk makan. Ini mereka saking sibuknya dalam pelayanan, makan pun sudah tidak sempat. Lalu dikatakan apa? Maka berangkatlah mereka untuk apa? Mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka.
Dengan mengambil jalan darat segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu. Sehingga mendahului mereka. Kita sama-sama bacakan 1, 2, 3. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Sudah perhatikan di sini. Ini yang pertama. Ya. Yang saya buat di sini apa? Kepentingan pribadi. Tidak boleh menjadi penghalang untuk kita menjadi berkat. Itulah kelimpahan. Ya. Mereka dalam konteks ini apa? Dalam konteks ini ada apa? Untuk istirahat. Konteks ini apa? Untuk istirahat. Yesus tahu mereka lelah. Yesus tahu mereka butuh perhatian. Yesus tahu mereka butuh istirahat. Dan Yesus kata apa? Mari kita ke tempat yang sunyi untuk apa? Untuk istirahat. Tapi saya perhatikan di sini. Ketika Yesus melihat orang banyak, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Maka saya ingin sampaikan untuk kita di sini. Tidak salah kita mengurus kepentingan kita. Tidak salah kita memikirkan kebutuhan kita. Tidak salah kita memperjuangkan kepentingan kita. Tapi jangan kepentingan kita membuat kita menutup mata kepada orang-orang di sekitar kita. Tuhan ingatkan saya kembali di sini. Jangan kepentinganmu menjadi penghalang. Jangan urusanmu menjadi penghalang. Jangan kebutuhanmu menjadi penghalang untuk engkau jadi berkat. Siap berkelimpahan? Siap berkelimpahan? Ya. Jangan egois. Jangan kepentingan kita menjadi penghalang. Jadi tidak salah urusan kita. Tidak salah perjuangkan kepentingan kita. Tapi ingat Bapak Ibu, itu tidak boleh menjadi penghalang untuk kita tetap jadi berkat. Dan itulah juga doa saya untuk diri saya. Masalah boleh ada, persoalan boleh ada, tapi itu tidak boleh menjadi penghalang untuk tetap jadi berkat. Itu rahasia pertama untuk menikmati kelimpahan. Lalu yang kedua kita lanjutkan. Dikatakan selanjutnya dalam ayat yang ke-35. Dikatakan apa di situ? Pada waktu hari sudah mulai malam. Datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata. Dikatakan apa di situ? Tempat ini apa? Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Selanjutnya dikatakan apa di situ? Suruhlah mereka pergi. Wah, ini paling enak. Suruhlah mereka pergi supaya apa? Supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Ayat berikutnya. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Catatan kedua di sini. Jangan melarikan diri dari tanggung jawab. Amin. Berani mengambil tanggung jawab. Kamu harus memberi mereka makan. Saudara, sadar atau kita tidak sadari, salah satu penghalang, penghambat kita tidak menikmati kelimpahan. Namanya apa? Melarikan diri dari tanggung jawab. Dengan alasan-alasan. Tadi alasan mereka apa? Tempat sunyi. Sudah malam. Orang banyak. Sebenarnya di sini kita melihat. Mengapa mereka melarikan diri? Oleh karena apa? Membatasi kuasa Tuhan.
membatasi kuasa Tuhan. Dan saya seperti Tuhan, saya katakan Tuhan ampuni saya Tuhan. Kadang-kadang saya terlalu membatasi kuasa Tuhan. Karena apa? Saya tidak melihat kepada Tuhan, tapi melihat kepada diri saya. Tidak melihat kepada Tuhan, tapi melihat kepada orang-orang di sekitar kita. Saudara, saya sudah 50 tahun dalam pelayanan. Satu peristiwa Tuhan izinkan membuat saya sampai hari ini belajar untuk tidak membatasi kuasa Tuhan. Ya. Jam 3 pagi dalam perjalanan dari pedalaman Kalimantan Barat, itu saudara ke Tapang. Ya. Dalam keadaan lelah sudah jam 3 pagi, kami singgah di sebuah satu perusahaan. Kami tidak tahu siapa perusahaan itu, hanya kami singgah dengan maksud untuk istirahat sejenak. Dan tadi kali kami mau kembali turun ke sungai untuk naik speed, itu jam 3 pagi. Seorang bapak di perusahaan itu dia menyodorkan saya sebuah amplop. Saya terima, tidak begitu perhatian. Nanti sampai di Ketapang, begitu mau ke pesawat, di pesawat saya buka amplop itu. Dalamnya ada 3 lembar. $300. Sejak itu saya belajar. Jangan batasi kuasa Tuhan. Siapa yang bisa menyangka di tengah-tengah hutan di pedalaman Kalimantan Barat ada orang menyimpan dolar. Dan dia katakan apa-apa, ini sudah 6 bulan saya simpan. Apakah kebetulan? Saya percaya bukan kebetulan. Tuhan ingatkan kepada saya, jangan batasi kuasaku. Maka sejak itu saya belajar sampai hari ini. Jangan lihat kepada dirimu yang terbatas. Jangan lihat kepada orang di sekelilingmu yang akan kau membuat menjadi kecewa. Pandanglah Tuhan, lihatlah kepada Allah, arahkanlah pandanganmu kepada Tuhan. Berapa banyak kita tidak mengalami kelimpahan. Oleh karena apa? Mata kita tidak lagi tertuju kepada Tuhan. Itulah sebabnya kita kecut, kita kecewa, kita tawar hati, patah semangat. Tidak semangat lagi. Jadi saya bersyukur sampai hari ini saya bersyukur. Jangan batasi kuasa Tuhan. Ya. Memang saya mengerti bahwa ya, tidak bisa dimungkiri. Ya. Kekuatan makin berkurang. Saya rasakan itu. Dulu saya bisa khotbah 5 kali satu hari. Saya 17 tahun jalan saya ke Medan Plaza. Saya bisa khotbah 5 kali satu hari. Mulai jam 7.15, terakhir nanti jam 18. Tapi sekarang saya lihat, kekuatan saya ya paling kuat 3 kali khotbah. Tapi satu yang saya lihat, semangat hati saya, roh saya tidak pernah kendor. Kenapa? Pandang Tuhan, pandang Tuhan, pandang Tuhan. Maka dikatakan dalam Mazmur pasal 16 ayat yang ke-8 itu, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Aku tidak goyah. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, aku tidak goyah. Kelimpahan membuat kita senantiasa arahkan pandangan kepada Tuhan. Jangan katakan tempat ini sunyi. Jangan katakan tempat ini gelap. Jangan katakan tempat ini sunyi. Yang paling penting, adakah kita dalam hadirat Tuhan? Adakah kita berada dalam hadirat Tuhan? Saya percaya selama kita berada dalam hadirat Tuhan, di tempat yang gelap pun ada ketenangan. Di tempat yang gelap pun ada sukacita. Di tempat yang gelap pun ada sejahtera. Ya. Ya. Tatkala seorang hamba Tuhan kita di depan saya ditampar. Itulah hamba Tuhan kita sekarang berjuang di Pulau Buru. Saya sudah 8 tahun bolak-balik ke Pulau Buru. Depan saya dia ditampar, dipukul. Bahkan diancam untuk dibunuh. Lalu saya panggil dia, saya berdua dengan dia. Saya katakan, Pak, gimana Pak, apakah tidak sebaiknya Bapak pindah saja? Dia katakan apa? Kecuali Tuhan angkat saya dari sini Pak. Selama Tuhan izinkan saya di sini, saya tidak akan beranjak di sini. Saya percaya itulah namanya kelimpahan.
Itu namanya kelimpahan. Ya. Di tempat yang sepi, tidak ada listrik, tidak ada air. Untuk beli supermi pun itu harus naik motor setengah jam. Saya rata-rata 3 kali setahun ke sana. Yang terakhir saya ke sana bulan Februari kemarin. Ya. Ya. Tempat yang tidak ada tanda-tanda hidup. Ya. 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 Tapi bulan Februari hari, tatkala kami turun ke sungai, tiba-tiba saudara tahu sungai air itu datang besar. Orang semua berteriak, Pak, air. Saya tenang. Ya. Sambil dengan yang beberapa yang dibaptiskan itu. Dan puji Tuhan, pas di tempat kami baptis, itu airnya tenang. Di sebelah sana besar. Pandang Tuhan. Dan puji Tuhan, selama 8 tahun, itu baptisan yang ketiga. Ia merasa damai, ia merasa tenang, merasa sukacita. Bukan karena tempatnya, tapi menikmati hadirat Allah, menikmati hadirat Allah. Saudaraku, walaupun ada badai, walaupun ada gelombang, walaupun ada tantangan, kalau Tuhan hadir, ada ketenangan. Itulah kelimpahan. Jadi kelimpahan itu bukan masalah kita selesai. Kelimpahan itu bukan apa yang kita harapkan tercapai. Tapi tenangkah hidup kita? Sejahterakah hidup kita? Dan saya bersyukur sampai hari ini. Saya menikmati kebahagiaan. Dan saya tahu itulah kelimpahan. Jangan melarikan diri dari tanggung jawab. Amin. Kalau Tuhan izinkan kita di tempat yang gelap. Kalau Tuhan izinkan kita di tempat yang kering. Pandang Tuhan, Tuhan sedang berbuat sesuatu yang luar biasa di tempat itu. Kamu harus merimakan. Dan percaya Bapak Ibu, kalau Tuhan izinkan kita mengalami sesuatu, Tuhan tidak akan lepas tangan. Kalau Tuhan izinkan kita mengalami masalah, percaya Tuhan tidak akan lepas tangan. Ya, ya. 2 hari lalu kami merayakan ulang tahun keponakan saya. Yang saat ini sedang menjalani perawatan. Ya, umurnya masih 37 tahun. Ya, dan ia divonis kanker. Ya, saya baru melewati kemo. Ya, hari Jumat kemarin sudah sinar yang ke-17 kali. Untuk nanti 32 kali. Saya katakan kepada dia, pokoknya jangan pernah kendor. Jangan pernah sedikit pun kendor iman. Percaya walaupun lewat lembah-lembah kekelaman. Selama kita ada dalam hadirat Allah, di lembah-lembah itu ada kedamaian sejahtera, ada ketenangan. Dan saya bersyukur, tatkala ia pulang rumah sakit hari Jumat kemarin, dikatakan, Pak, puji Tuhan, ya, kanker di belakang hidung saya itu kemarin sudah difoto, sudah bersih. Sekarang tinggal menjalani, karena ada benzolan di sini, dikatakan tinggal ini sekarang proses. Saya katakan apa? Tetap pandang Yesus, tetap pandang Yesus, tetap pandang Yesus. Itu kunci kita bahagia, itu kunci kita tenang. Yang ketiga, kita teruskan ayat tadi. Tetapi ia berkata kepada mereka, apa kata Yesus? Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya mereka berkata apa? 5 roti dan 2 ikan. Kalimat yang sangat memberkati saya. Cobalah periksa. Bapak Ibu, ya, maka pujian yang sering kita nyanyikan, dari Mazmur 139 itu. Selidikilah aku ya Allah, kenallah aku ya Allah. Lihat aku ada jalanku serong. Ya, ya, ya. Berapa banyak roti yang ada padamu? Di balik ungkapan, di balik kalimat ini, hanya satu yang saya belajar di sini. Miliki kejujuran dan ketulusan. Jadi kalau Yesus katakan berapa banyak roti yang ada padamu,
Tujuannya hanya satu. Belajar untuk menjadi jujur. Belajar menjadi tulus. Percaya Tuhan buat mujizat. Tatkala Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dalam Kejadian pasal 3, pasal 39. Tatkala Adam bersembunyi. Tuhan bertanya Pak, Adam di manakah engkau? Lagi-lagi. Bukan Tuhan tidak tahu. Bukan Tuhan tidak mengerti. Tapi bagaimana kita mengungkapkan ketulusan kita, kejujuran kita. Jadi ini rahasia untuk mengalami kelimpahan. Namanya kejujuran, ketulusan. Saya terlalu yakin Bapak Ibu, masa depanmu, masa depan kita, percaya Tuhan jamin. Selama kita tulus, selama kita jujur, pintu berkat itu Tuhan bukakan. Mujizat itu Tuhan bukakan. Ya. Ya. Maka ada sebuah pujian, kadang-kadang saya agak takut menyanyikan lagu itu. Hanya ini Tuhan persembahanku. Hanya ini. Kadang-kadang kata hanya ini, kadang-kadang betulkah itu kata hanya ini? Ya. 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 Jadi kalau kita baca dalam Mazmur 37 ayat yang ke-37. Ada jaminan Tuhan untuk kelimpahan. Ya. Mazmur 37 ayat 37 katakan apa? Perhatikanlah orang yang tulus. Dan lihatlah orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan apa? Ada apa? Akan ada masa depan. Jadi kalau orang tua yang tulus, orang tua yang jujur, percaya masa depan anak-anak kita Tuhan jamin. Kalau kita hidup jujur, percaya masa depan kita Tuhan jamin, ada harapan. Dan salah satu yang saya mengerti namanya kelimpahan itu adalah punya pengharapan. Amin. Kita semua kelimpahan. Pengharapan itu artinya apa? Melihat yang tidak kelihatan. Melihat yang tidak kelihatan. Dan ini yang membuat Paulus apa? Di penjara pun ia bisa bernyanyi. Karena apa? Ia punya pengharapan. Tatkala Petrus mau diancam untuk dibunuh, ia bisa tidur lelap. Oleh karena apa? Ia punya pengharapan. Jujur, tulus. Allah menghargai. Allah menghormati. Yang namanya sebuah ketulusan, sebuah kejujuran. Jadilah anak Tuhan yang jujur. Jadilah hamba Tuhan yang jujur. Percaya Bapak Ibu, kelimpahan itu menjadi bahagian kita. Salah satu kelimpahan namanya ada harapan. Ada pergumulan, tapi ada harapan. Ada tantangan, tapi ada harapan. Ada persoalan, tapi ada harapan. Itulah namanya kelimpahan. Ya. Satu hari saya baca satu kalimat dikatakan demikian. Selama masih punya pengharapan, hidup ini indah. Amin. Selama masih punya pengharapan, hidup ini indah. Tapi sebaliknya, tidak ada hidup yang lebih menderita selain sudah tidak punya pengharapan. Ya. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, ya, tatkala ada KKR di Batu dalam kebaktian tahunan, ada altar call, lalu ada seorang ibu ya, menuntun anaknya untuk saya doakan. Dia kata, Pak Pendeta, tolong doakan anak saya Pak. Sudah 6 bulan membisu. Bukan bisu, membisu. Saya coba layarnya hampir 2 jam. Tapi satu kata pun tidak keluar dari mulutnya. Itu pertama kali saya lihat. Saya katakan Tuhan saya tidak sanggup. Biarlah Tuhan mengurus. Kami pulang ke Jakarta. Akhirnya kami ambil satu tim. Bersama-sama dengan tim kami ambil waktu doa dan puasa. Kami bawa ke Cisarua. Ada satu tempat di sana, kami bersama-sama pujian penyembahan bawa anak ini dan keluarganya. Pertama kali setelah 6 bulan, itulah mulutnya terbuka. Ternyata apa? 6 bulan membisu karena apa? Ia tidak lagi punya pengharapan. Ia sudah punya planning, ia sudah punya rencana,
tahun sekian ia akan selesai kuliah. Selesai kuliah ia akan begini. Dan memang ia sudah punya calon. Dan ternyata apa? Calonnya itu menyimpang. Menikah dengan laki-laki yang lain. Itu membuat dia stres. Dan puji Tuhan, waktu saya hadir wisudanya, saya tidak terasa saya menangis. Saya mengerti betapa menderitanya hidup ini kalau sudah tidak punya pengharapan. Tapi kita bersyukur, Yesus yang bangkit, Yesus yang bangkit, Yesus yang memberi kita pengharapan. Itu tertulis dalam 1 Petrus pasal 1. Ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Yesus yang bangkit, Yesus yang memberikan pengharapan. Yesus yang bangkit bukan membuat kita lepas dari persoalan. Tapi kita punya pengharapan. Dan Alkitab mencatat, kalau kita baca 1 Petrus pasal 1 itu. Paling sedikit ada 3 pengharapan kita sebelum kita masuk surga. Pengharapan pertama, kamu dipelihara. Dipelihara dalam kekuatan Allah. Dan saya bersyukur sampai hari ini. Dalam usiaku sudah hampir sekarang memasuki tahun 71. Pelayanan 50 tahun. Pernikahan 40 tahun. Kami mengalami. Kamu dipelihara dalam kekuatan Tuhan. Pengharapan kita yang kedua. Seberat apapun masalahmu. Itu hanya seketika. Akan lewat. Akan selesai. Pengharapan kita yang ketiga, tidak ada sesuatu yang Tuhan izinkan tanpa ada rencana Tuhan di baliknya itu. Puji Tuhan Bapak Ibu. Ya. Berapa banyak rute yang ada padamu. Mari kita jadi anak Tuhan yang jujur. Amin. Miliki hati yang tulus. Yang selanjutnya, kita teruskan firman Tuhan tadi. Rahasia untuk bisa menikmati kelimpahan dalam Tuhan. Ya. Kalau kita baca ayat selanjutnya, khususnya ayat yang selanjutnya. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Dan maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu. Apa? Ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu. Dan memberikannya kepada murid-muridnya. Supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu. Dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Kalimat yang sangat indah. Ia mengambil 5 roti itu dan mengambil 2 ikan itu. Ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Kalau dalam Yohanes pasal 6 ayat 11 katakan, lalu ia mengucap syukur. Jangan pernah merasa berkat itu terlalu kecil yang membuat kita tidak tahu bersyukur. Sekecil apapun berkat itu, belajar bersyukur. Kalau Yohanes pasal 6 ayat 9, seorang murid katakan apa? Apalah artinya ini? Apalah artinya ini? Saudaraku, jangan pernah merasa dirimu tidak berarti. Jangan pernah merasa apa yang kau punya tidak berarti. Belajar bersyukur, belajar bersyukur. Ya. Saya dan istri kami sudah sepakat. Tidak ada hari tanpa pujian. Tidak ada hari tanpa ucapan syukur. Tiap pagi kami bangun hanya pujian dan ucapan syukur. Malam kami akhirnya hanya pujian dan ucapan syukur. Dan tidak kurang alasan untuk kita bersyukur. Ya. Jadi saya ingat pada waktu hari Rabu itu. Saya dan istri saya kami mendampingi keponakan kami untuk sinar. Ya. Lalu sambil menunggu antriannya. Ada seorang pemuda
berkata demikian, keponakan saya namanya Leo. Leo bersyukur, walaupun kita seperti ini, kita masih bisa berobat. Wah, kalimat itu luar biasa memberkati saya. Leo bersyukur. Ya, dia juga sama, penyakitnya sama. Dia masih muda. Ya, ya, ya. Walaupun kita sakit tapi bisa berobat. Betul juga. Berapa banyak orang sakit tidak bisa berobat. Bapak Ibu, jangan pergumulan, jangan masalah membuat kita tidak lagi bersyukur. Lihatlah hal-hal di mana kita bisa bersyukur. Memang dipikirkan 5 roti, 2 ikan untuk 5.000 orang. Apa artinya? Dan dibalik apa artinya? Itu timbul satu apa? Timbul satu apa? Persungutan, pengeluhan. Saya ingin sampaikan untuk kita bahwa jangan biarkan pengeluhan, persungutan datang. Karena satu yang mengerti, saudara tahu arti daripada bersungut itu, tiap kali kita bersungut, itu sama artinya kita undang murka Tuhan. Tiap kali kita mengeluh itu sama artinya kita undang murka Tuhan. Itu berdasarkan Bilangan pasal 11 ayat 1. Mengeluh, bersungut, ngomel, itu sama artinya kita undang murka Tuhan. Tapi tatkala kita angkat tangan, menaikkan pujian, menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan, itu sama apa? Kita membiarkan tangan Tuhan sedang membukakan pintu berkat. Jadi saya mengerti kelimpahan itu akan kita alami, akan kita nikmati tatkala kita tahu mensyukuri sekecil apa berkat Tuhan. Ya. Kalau kita baca Mazmur pasal 16 ayat 5 dan 6. Pemasmur katakan apa? Ya. Menyukakan hatiku. Menyenangkan hatiku. Membanggakan hatiku. Ya. 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 Sekecil apapun berkat itu, angkat syukuri kepada Tuhan. Menyenangkan, menyenangkan, menyenangkan. Aku puas. Itu saya nikmati sampai hari ini. Jangan pernah melihat berkat itu terlalu kecil. Jangan pernah merasa penghasilanmu terlalu kecil. Belajar bersyukur. Nanti Tuhan yang akan lipat tali gandakan. Allah akan melipat gandakan. Bersyukur. Yang kelima, yang terakhir. Rahasia untuk menikmati kelimpahan. Rela berkorban. Roti itu dipecah-pecahkan. Roti itu dibagi-bagikan. Demikian juga 2 ikan itu dibagi-bagikan. Itu rahasia kelimpahan. Ya. Ya. Makin kita menahan, makin tertutup berkat Tuhan. Tapi makin kita memberikan, mari kita merelakan. Bukankah Tuhan akan bukakan pintu berkat? Seandainya 5 roti dan 2 ikan itu dipegang si pemiliknya itu. Hanya 5 roti dan 2 ikan. Tapi tatkala 5 roti itu, 2 ikan itu dipecah-pecahkan. Lalu dibagi-bagikan. Dikatakan tadi apa? Dalam pembahasan kita. Ayat berikutnya. Khususnya dalam ayat yang ke-42. Ayat 42 dikatakan apa di situ? Dan mereka semuanya makan sampai, bukan sedang mencicipi, kenyang. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Jadi tatkala kita rela melepaskan, tatkala kita rela membagikan, tatkala kita rela membagikan apa yang ada pada kita, bukankah di situ Tuhan akan buat mujizat? Maka Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, miliki kerelaan untuk berkorban. Tadi saya katakan jangan egois. Orang egois tidak akan pernah bahagia hidupnya. Orang egois tidak akan pernah tenang hidupnya. Tapi tatkala kita berpikir dan tatkala kita berkomitmen, hidupku
Apa yang ada padaku ini, biarlah ini dia alami, dirasakan oleh orang lain. Maka kita mengatakan apa? Sempurnalah sukacita kita. Ya. Alkitab mengatakan apa? Apa yang kami dengar, apa yang kami raba, apa yang kami lihat, apa yang kami alami, kami bagikan kepada kamu. Supaya kamu juga mengalaminya. Supaya apa? Sukacita kami sempurna. Itu tertulis dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang keempat. Makin kita bagikan, makin sempurna sukacita kita. Makin kita bagikan, makin bahagia hidup kita. Makin kita bagikan, makin sejahtera hidup kita. Maka 5 catatan saya sampaikan pagi hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita. Untuk mengerti, menikmati, merasakan, mengalami. Apa artinya dikatakan aku datang. Supaya mereka mempunyai hidup. Mempunyai segala kelimpahan. Yang pertama. Jangan kepentingan pribadi menjadi penghalang. Untuk kita memberkati orang di sekitar kita. Amin. Yang kedua. Jangan batasi kuasa Tuhan. Membuat kita melarikan diri dari tanggung jawab. Jangan batasi kuasa Tuhan. Yang ketiga. Kita belajar firman Tuhan ini. Untuk senantiasa miliki hati yang jujur. Hati yang tulus. Yang keempat. Belajar mensyukuri. Sekecil apa berkat itu. Nanti Tuhan akan lipat gandakan. Dan yang kelima. Relakan diri kita berkorban. Amin. Rela berkorban, percaya Bapak Ibu, tidak membuat kita melarat. Rela berkorban tidak membuat kita miskin. Makin kita memberi, makin kita memberikan, makin kita memberikan, maka pintu berkat akan Tuhan bukakan. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat bagi kita dan doa saya. Semua kita boleh mengerti, mengalami hidup berkelimpahan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman Tuhan pagi hari ini. Melalui Markus pasal 6 ayat 30 sampai 44 ya Tuhan. Kami menemukan rahasia untuk bagaimana mengalami kelimpahan. Kami diajarkan oleh firman Tuhan bagaimana mengalami hidup yang berkelimpahan. Hamba-Mu sangat terbatas ya Tuhan. Tapi doaku biarlah yang terbatas yang hamba-Mu sampaikan Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang memecah-mecahkannya. Untuk memberkatinya. Sehingga berdampak dan berakibat bagi masing-masing kami. Untuk boleh masuk hidup menikmati kelimpahan dalam Tuhan. Engkau mengenal masing-masing kami Tuhan. Dari 5 catatan yang kami sampaikan dan kami renungkan pagi hari ini. Engkau tahu Tuhan bahagian-bahagian mana yang perlu lagi disempurnakan dalam hidup kami. Biarlah Roh Kudus mengerjakannya. Hamba-Mu berhenti berbicara. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Sastra. Sungguh luar biasa. Siapa yang diberkati pada pagi hari ini? Luar biasa. Sekali lagi kita renungkan apa yang kita dengar pada pagi hari ini. Bagaimana kita hidup berdampak. Ada 5 hal tadi yang sudah disampaikan. Jangan mementingkan kepentingan sendiri. Rela berkorban. Bersyukur. Jangan batasi kuasa Allah. Saudara-saudara kasih, demikianlah firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Sastra. Tuhan memberkati pelayanan Pak Sastra beserta keluarga. Tuhan memberkati segala hal. Masih umur 71 Bapak Ibu sekalian, masih muda. Saya rasa masih sanggup Pak Sastra 5 kali khotbah, ya kan? Sekali dimanapun berada Pak Sastra masih sanggup nanti pelayanan di seluruh Indonesia. Pak Sastra adalah sahabat kita, sahabat Kenisha. Terima kasih sekali lagi. Bapak Ibu sekalian,
Sebelum kita akhiri ibadah kita dengarkan kesaksian dari Pastor Franz untuk pelayanan yang baru saja dia jalani di Flores sana. Saya Bu, silakan Pastor Franz. Terima kasih Om. Shalom. Saya sungguh bersyukur, saya ingin menyaksikan pelayanan saya beberapa minggu lalu. Dan Bapak Ibu tahu waktu itu saya juga didoakan oleh Panino, pastor kita, gembala kita. Saya bersyukur pelayanan kami berlangsung dengan baik. Tapi salah satu firman Tuhan yang ingin menjadi dasar bagi kesaksian saya adalah dalam Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bapak Ibu, ketika saya melihat ayat ini, kata jadikanlah itu merupakan kata perintah yang sangat esensial dalam ayat ini. Untuk saya pergi dan menjadikan bangsa murid Kristus. Oke, silakan fotonya. Bapak Ibu, ini saya melakukan mission trip di Pulau Sabu. Saya bersama para hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Kalau kenal Bapak Pontius Takaliwang dan berserta dengan ibu dan anaknya. Dan juga ada Pak Budi. Pak Budi ini adalah pilot. Dia pilot yang mendapat penghargaan dari CNN karena dia segala gajinya dibagikan untuk anak-anak di panti asuhannya. Nah, kami berbagai profesi dalam pelayanan kami. Ada yang lawyer, ada yang pengusaha, dan ada saya hamba Tuhan dan mahasiswa. Nah, kami melakukan pelayanan selama beberapa hari di sana. Dan ada hal yang ingin saya saksikan Bapak Ibu. Jadi kami pergi ke Pulau Sabu itu hari Kamis tanggal 27. Saya tiba di Kupang tanggal 25 hari Selasa. Tetapi kami bergumul bahwa sejak dari hari Sabtu penerbangan dan pelayaran kapal itu tidak dibuka. Karena apa? Di daratan NTT dan udara sedang dalam angin kencang. Jadi penerbangan itu susah dan kapal laut tidak bisa jalan. Sedangkan kami harus memakai pesawat kecil ke sana. Dengan tim yang banyak, cukup banyak, kami juga harus membawa beberapa barang untuk memberkati anak-anak di Sabu dan beberapa orang di Sabu. Singkat cerita kami bergumul, kami berdoa. Dan Pak Pontius bilang ke kami dalam kami berdoa itu, kalau Tuhan utus pasti Tuhan campur tangan. Dan hal apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika hari Rabu kami mendapatkan kabar, kami Kamis pagi baru terbang. Rabu malam kami mendapat kabar bahwa hari Rabu kapal sudah bisa jalan. Puji Tuhan, akhirnya jadi Rabu malam kami bisa mengirim barang kami ke Pulau Sabu dan Kamis pagi kami terbang dengan nyaman dan puji Tuhan kami tiba selamat sampai sana. Dan setibanya yang gambar yang ini, saya langsung melangsungkan pelayanan di Pulau Sabu. Kami melangsungkan pelayanan itu di bukit. Saya berpikir konyol, saya udah kayak Tuhan Yesus ya khotbahnya di bukit ya kan. Nah, cuma pikir konyol aja Bapak Ibu ya. Jadi puji Tuhan anak-anak ini bisa pergi ke situ, mereka harus menempuh berkilo-kilometer untuk bisa sampai kepada bukit itu dan mendengarkan firman Tuhan. Saya sungguh terberkati karena semangat mereka untuk mendengarkan Injil. Lalu yang berikut ini adalah foto di mana saya juga melayani di dalam taman baca yang ada di gereja GPIN. Berikutnya. Lalu Bapak Ibu Saudara sekalian, hal yang lebih menarik lagi sesuai dan didoakan oleh Bapak Pendeta Om Nino, saya melangsungkan seminar KKR di SMA Sabu. SMA 1 Sabu. Dan Bapak Ibu, saya terharu juga karena apa? Karena mereka harus berjalan berkilo-kilometer untuk sampai pada tempat tersebut. Ya bayangkan kalau kita mungkin sudah mudah ya, ada transportasi. Kalau mereka harus jalan, ini sampai saya fotokan ketika mereka jalan, karena kami pun masih pakai mobil. Nah mereka jalan begitu jauh untuk sampai ke sekolah. Bapak Ibu, saya melangsungkan pelayanan di situ, saya membawakan tema tentang mengenal diri, mengenal Allah. Ya, mengenal Allah, mengenal diri, Mengenal Allah maka mengenal diri. Dan puji Tuhan,
ketika saya melangsungkan pelayanan tersebut, banyak anak-anak yang merespon akan firman Tuhan. Karena apa? Problematika yang ada di sana adalah tentang kekerasan seksual. Karena apa? Mereka tinggal itu dalam rumah adat dan sering yang namanya kumpul kebo ya. Mereka di rumah adat dan seringkali mereka dilecehkan oleh keluarganya sendiri dan juga oleh gurunya sendiri. Maka mereka banyak yang menangis pada waktu itu dan dipertanyakan adalah karena itu, kekerasan seksual. Dan juga di sana banyak kuasa gelap. Karena ada kepercayaan suku namanya Jingitiu dan sejak kecil kadangkala orang tuanya sudah memberikan kepada setan. Nah, jadi kami perlu melayani hal-hal seperti itu. Singkat saja puji Tuhan, seperti yang kita lihat bahwa inilah anugerah Tuhan yang terjadi, bahwa mereka mau meresponi Injil dan mereka mau sungguh-sungguh hidup berkomitmen di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sungguh saya bersuka cita, itulah kuasa doa ketika kita berdoa bersama-sama, itulah juga kuasa pengutusan ya. Ada pengutusan, maka ada anugerah Tuhan, ada mujizat Tuhan yang terjadi. Dan dari tim di Sabu dan semua segenap keluarga Pak Ponsius juga mengucapkan terima kasih besar kepada GBI Kenisa yang mensupport dan juga kami memohon doa karena di Sabu ini bergumul tentang air bersih. Ya, bergumul sekali tentang air bersih, tapi kita juga dari utusan Kenisa sudah berusaha dalam progresif untuk membuat air bersih. Kiranya kita terus mendoakan untuk di Pulau Sabu bisa ada sampai air bersih dan juga di Pulau Sabu bisa dipulihkan sungguh-sungguh dari setiap kuasa kegelapan, dari pelecehan-pelecehan seksual supaya benar-benar Sabu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian atas doanya. Ini bukan tentang saya tetapi tentang Tuhan yang kita sembah dan Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Luar biasa Frans, luar biasa itulah Bapak Ibu sekalian kita sudah Kenisa harus mengambil bagian dari pelayanan misi. Karena itu yang sudah kita dengar khotbah dari Pak Sastra bahwa kita itu hidup berdampak. Kenisa harus out, menjangkau, masuk ke daerah-daerah yang jarang ada orang mau ngambil tanggung jawab. Dan sudah kita dengar tadi Pak Frans semua bahwa pelayanan itu adalah bagian daripada kita mengambil tanggung jawab. Bagian kita untuk mementingkan yang lain, bagian kita untuk jujur dan rela berkorban. Jadi semua itu yang disampaikan Pak Sastra, kita Kenisa sudah mengambil bagian Pak. Jadi kita harus terus-menerus jangan give up. Kalau yang masih muda-muda, yang masih umur 70 tahun, 80 tahun kalau mau ikut, yang masih muda-muda 70 tahun ke atas, welcome. Jadi jangan takut karena saya dengar tadi pesawat itu saya sudah dengar cerita dari orang lain betapa luar biasa mujizat Tuhan. Saudara-saudara ketua pesawatnya masih kecil-kecil, jangan kebangkingkan commercial jet. Tapi kalau Tuhan berkehendak, Tuhan menyertai, tidak ada yang perlu kita takutin. Jangan batasi kuasa Tuhan kata Pak Sastra. Jangan batasi kuasa Tuhan. Walaupun pesawatnya cuma 5 orang, 6 orang penumpang. Tapi kalau Tuhan menyertai tidak ada masalah Bapak Ibu sekalian. Kita percaya dan kita harus ngambil bagian dari pelayanan kita. Baik Bapak Ibu sekalian kita akhiri ibadah kita. Mari kita berdiri dan siap menerima berkat daripada Tuhan. Bapa di surga Tuhan kami bersyukur berterima kasih untuk pada pagi hari ini ya Tuhan. Di hari Tuhan yang kau tentukan buat seumat-Mu, termasuk gereja kami Kenisa ini ya Tuhan. Untuk masuk di dalam pintu gerbang-Mu mengucapkan syukur ya Tuhan. Dalam puji-pujian dan penyembahan kami. Dalam persembahan kami juga yang telah kami berikan ya Tuhan. Bukan daripada kuasa gagah perkasa kami. Tapi karena kebaikan-Mu terhadap hidup kami ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Bagaimana Tuhan hidup berkelimpahan, bukan hanya sekedar berkelimpahan daripada materi, tapi hidup kami untuk berdampak, untuk umat-Mu Tuhan, untuk pelayanan-Mu Tuhan, untuk kerajaan-Mu Tuhan di bumi ini ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan,
Kau mengirim Tuhan hamba-Mu Pak Pendeta Sastra Tuhan ke tengah-tengah kami ya Tuhan. Untuk memberitakan kabar baik ini ya Tuhan. Untuk mengubah pikiran kami ya Tuhan. Untuk mengubah hati kami ya Tuhan. Tentang apa artinya hidup buat kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kau berkati Pak Pendeta Sastra Tuhan dalam pelayanannya. Dimanapun dia melayani Engkau ya Tuhan. Tuhan Kau cukupkan segala kebutuhannya. Engkau jaga kesehatannya. Engkau jaga keluarganya Tuhan. Ibu dan anak-anak beserta cucu-cucu Bapa. Kau berkati Tuhan dimanapun dia Tuhan. Untuk berdampak untuk kesejahteraannya Tuhan. Kesejahteraan umat-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan hadirat-Mu secara khusus di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami rasakan. Sungguh Tuhan, rasa damai sejahtera itu melebihi daripada apa yang kami inginkan. Supaya kami terus haus dan lapar akan Engkau ya Tuhan di tengah-tengah kami. Tuhan merdekakan Tuhan hidup kami ya Tuhan. Khususnya Tuhan minggu ini ya Tuhan. Supaya kami Tuhan rasa kemerdekaan itu bukan hanya Tuhan untuk bersenang-senang. Tapi kemerdekaan dalam rohani kami ya Tuhan. Untuk selalu bersyukur memiliki Engkau sebagai Tuhan. Allah Bapa kami yang kami kekal. Terima kasih ya Tuhan, kami akan sebentar mengakhiri ibadah kami Tuhan. Kami siap menerima berkat daripada Tuhan. Anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih berkat kecerdasan dan hikmat dari Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya turun memberkati kami semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan semua umat Tuhan yang percaya menerima berkat pada pagi hari ini sama-sama katakan amin. Ku